Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada semester ganjil ini, tentu kalian memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti perkuliahan daring. Oleh karena itu, pada pertemuan pertama mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi, kami akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Kami sangat mengharapkan kalian dapat mengaplikasikan dari hasil belajar kita pada pertemuan pertama ini. Sebagaimana kalian ketahui bersama bahwa pembelajaran IPS memiliki tujuan yang sangat agung dan mulia, yaitu untuk memahami dan mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan sosial, kewarganegaraan, fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi, serta mampu merefleksikan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Tujuan tersebut sudah jelas dan tegas untuk memberikan bekal bagi peserta didik yang begitu lengkap dan paripurna. Apabila guru mampu menerapkan dan meneladani pada siswanya, akan dapat menjadikan siswa sebagai manusia yang paripurna. Dalam arti, manusia yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada manusia lain. Namun demikian, proses pembelajaran IPS di jenjang persekolahan, baik pada tingkat pendidikan dasar maupun menengah, perlu adanya pembaharuan yang serius. Karena pada kenyataannya selama ini masih banyak model pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Tidak terlihat adanya improvisasi dalam pembelajaran, jauh dari model pembelajaran yang modern sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi lingkungan sekitar di mana siswa berada. Sampai saat ini masih banyak guru yang masih menerapkan model pembelajaran konvensional, khususnya dalam pembelajaran IPS. Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran IPS. Sekalipun berbagai inovasi telah dilakukan, tetapi hasilnya belum memuaskan. Untuk menjawab kenyataan tersebut, maka proses pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan atau kognitif dan keterampilan, melainkan meliputi aspek afektif dalam menghayati serta menyadari kehidupan yang penuh dengan masalah, tantangan, hambatan, dan persaingan. Melalui pembelajaran IPS ini, peserta didik dibina dan dikembangkan kemampuan mental intelektualnya menjadi warga negara yang berketerampilan dan berkepedulian sosial serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, guru IPS di SD perlu memiliki wawasan tujuan dan arah pembelajaran IPS yang hendaknya dipertimbangkan pula ketika. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendalami materi pada pertemuan kita hari ini. Materi IPS di SD sebagai materi yang terintegrasi, pembelajaran IPS di SD kelas tinggi pada pengembangan keterampilan dan keterampilan berpikir tinggi atau HOTS, pembelajaran IPS di SD kelas tinggi pada pengembangan afektif.
Materi IPS di SD sebagai materi yang terintegrasi. Tentu kalian sudah mengetahui betul tentang materi IPS di SD yang terintegrasi. Oke, baik, kami akan mengulas kembali tentang materi IPS di SD yang terintegrasi. Ciri khas dari IPS maupun IPA sebagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah bersifat terpadu atau integrated. Tujuannya adalah agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik, sehingga dalam perkembangannya muncul berbagai pendekatan untuk peserta didik yang berorientasi kepada kebutuhan dari peserta didik tersebut. Contoh, student centered learning, integrated approach, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi pada pengembangan keterampilan dan keterampilan berpikir tinggi. Adapun tujuan dari pembelajaran IPS ini kami maknai ada tiga hal yang paling utama untuk menjadi kajian dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama adalah pengembangan kemampuan berpikir siswa. Kedua, pengembangan nilai dan etika sosial. Dan ketiga, pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Apakah pengembangan kemampuan berpikir? Pengembangan kemampuan berpikir adalah pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir tentang ilmu-ilmu sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan. Pengembangan kemampuan berpikir dalam bidang pendidikan IPS yang paling penting adalah menumbuhkan berpikir kreatif dan inovatif. Kreatif atau kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, yakni produk baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Nah, yang kemudian untuk mengetahui ciri atau indikator dari kemampuan berpikir kreatif, yaitu pertama tentang kelancaran, keluasan, keaslian, penguraian, dan perumusan kembali. Kelancaran adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Keaslian adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara yang asli, tidak klise. Adapun elaborasi atau penguraian adalah kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara terperinci. Perumusan kembali atau redefinisi adalah kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya, pengembangan nilai dan etika sosial. Menurut Prof. Hamid Hasan, mengartikan nilai sebagai sesuatu yang menjadi kriteria suatu tindakan. Dan secara sederhana, dalam kehidupan sehari-hari, orang mengartikan nilai dengan harga. Sesuatu yang menjadi harga atau orang itu berharga.
Namun apabila dikaji secara mendalam, pengertian nilai tidak hanya sebatas harga atau sesuatu yang mungkin saja. Nilai telah banyak dikaji dan dibahas oleh para ahli sebagai realitas abstrak yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, bahwa nilai berada pada lubuk hati yang paling dalam pada diri manusia, sehingga ada kalanya manusia berani mengorbankan dirinya daripada mengorbankan nilai keyakinannya. Ini mengandung arti bahwa keyakinan nilai dalam diri manusia adalah segala-galanya, sudah bersatu dalam diri dan kehidupannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Yang ketiga ini dalam pembelajaran IPS adalah mengembangkan tanggung jawab, mengembangkan tujuan daripada pembelajaran IPS untuk membentuk warga negara yang baik, warga negara yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya adalah slide berikutnya tentang pembelajaran IPS SD kelas tinggi pada pengembangan efektif, yang mana mengembangkan kemampuan membiasakan diri peka, kemudian tanggap, kemudian adaptif. Namun dibarengi juga dengan kritis terhadap lingkungan sekitar. Maknanya adalah diharapkan dapat membiasakan diri dalam berpikir kritis, menggunakan logika ketika dihadapkan pada suatu isu atau peristiwa sosial, kemudian memproses secara sistematis dan konsisten untuk sampai pada kesimpulan atau keputusan. Beberapa aktivitas berpikir yang perlu ditempuh untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat dan baik meliputi proses mencari sebab, memprediksi akibat, menganalisis hubungan antar fenomena, melihat keterpaduan dari berbagai fenomena. Hal ini tentu yang paling pokok untuk dijadikan sebagai sumber daripada pembelajaran IPS di SD. Nah, dengan demikian, materi pembelajaran IPS di SD pada pertemuan pertama ini kami cukupkan, dan kami harapkan ada diskusi dan ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa sehingga kita bisa menghasilkan makna dari hakikat pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Demikian, terima kasih kami ucapkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.